Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu. Ibu Diana, bapaknya nggak usah disebutkan lah. Sehat-sehat ya? Yang pegang video, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Jadi sebelum mulai kegiatan kita sekarang berada di lantai 3 Pak, supaya nggak bosan lagi atau teman-teman yang nggak ikut tadi tidak saya ingatkan suruh ikut karena yang pertama itu silaturahmi Pak. Nah, silaturahmi insya Allah panjang umur. Selamat datang Bapak Ibu dan Bapak monggo. Isu music you know ya senyum gitu. Oke, kita sebelum mulai kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mendapat ridho dari Gusti Allah Subhanahu. Amin. Oke teman-teman, karena ruangannya nyaman, silakan duduk di sana kayak biasanya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya kira jelasin suaranya. Jadi pagi ini kita briefing lagi ya Pak, ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan, informasi dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa disimak, mungkin sebagian juga bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jadi ya, manfaat paling utama itu tadi silaturahmi itu Pak. Jadi bismillah saya mulai dulu. Yang pertama niki K3 nih termasuk prokes tetap kita ingatkan K3. Jadi untuk bekerja di sana tolong dilengkapi APD, sarung tangan. Habis Pak Didi ya jalur terus soal APD. Selain sarana yang lain juga bisa dapat poli gitu. Itu Pak Eko nggak mau bantu saya, nggak mau gitu nggak lurus suwe banget kan, tidak mau juga kemudian jorak itu sana gitu. Sapu lidi terus menunggu siji. Udah ya, itu APD penting gitu. Yang kedua prokes. Kemarin kita diminta daftar vaksinasi. Sudah kita buat, alhamdulillah semuanya sudah, hampir semuanya ya sudah melengkapi sampai dengan vaksin ketiga booster. Tinggal satu, Pak Edi Winoto. Mohon diingatkan bantu teman-teman, termasuk tenaga harian belum melengkapi ya, karena nggak ada ruginya Pak vaksinasi itu, gitu. Itu untuk kesehatan kita, bukan kita sendiri, untuk yang lain juga, teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita, gitu. Putih suntik Pak Didi, aduh, belum bisa Pak putih suntik gitu. Semutan malah di suntik menurut. Jadi tolong vaksinasi dilengkapi karena tidak ada ruginya jaga-jaga itu Pak. Itu termasuk bagian dari K3 prokes itu. Karena K3 itu ada tiga hal yang penting. Bukan hanya K3 ya, semua pekerjaan itu ada beberapa kali kita sampaikan itu. Yang pertama itu ketahui akar masalahnya, sumber yang menyebabkan kecelakaan. Kalau masalah yang lain ya apa sih akar masalahnya kok ada kejadian gitu. Jadi ketahui sumber masalahnya apa supaya untuk antisipasi tidak kejadian gitu. Yang kedua dianalisa, dievaluasi, dianalisa kenapa kok bisa terjadi. Jadi bukan hanya pekerjaan K3 ya, hampir semua pekerjaan itu dimonitor, dievaluasi, dianalisa. Yang ketiga, dulu udah kita ingatkan juga, dikendalikan gitu Pak, dikendalikan dengan bagus supaya tidak terjadi lagi. Jadi sayangnya di kita ini bukan kita ya, hampir
kebanyakan gitu ya. Kebanyakan itu ya itu harus dirubah budayanya itu ya, mindsetnya itu. Biasanya setelah kejadian baru reaksi kan gitu toh. Jadi kewali itu harusnya antisipasi sebelum kejadian itu. Antisipasi jauh hari sebelum ada kejadian. Kan orang-orang tua udah bilang Pak, setiap payung sebelum hujan gitu. Maksudnya nonton dulu gitu. Jadi kalau jauh hari sudah kita tahu bakal terjadi ini itu, ya diantisipasi melalui perencanaan yang bagus, pelaksanaan yang bagus, monitoring yang bagus, dan pelaporan yang bagus. Dari itu terus ingat-ingat. Bukan hanya K3, semua guys, semua masalah mesti gitu. Itu ya sementara menyangkut K3 dan juga kaitannya dengan pekerjaan lain, juga prokes kesehatan. Itu terus nggak bosan kita ingatkan gitu, bolak-balik kita ingatkan. Kayak sosialisasi itu namanya sosialisasi ini juga sosialisasi Pak, harus terus menerus gitu. Sampai apa guys, sampai apa. Dan jadi nanti kebiasaan, jadi budaya yang bagus. Kayak sholat itu loh Pak. Oke, mohon maaf. Jadi yang kedua kita sekarang program kerja dulu gitu. Kita ingatkan lagi yang pertama bagian pemeliharaan Pak Amin sudah diinfo. Jadi hari ini kita mulai lagi itu Mendan ya Pak Marto Pak Eko bagian pemeliharaan dibagi orangnya Mendan yang lereng patok yang biru dulu baru yang lereng hilir aja yang dulu masih ya. Kemudian yang sebagian lagi mungkin 3 orang Pak mesin tetap di area kontrokit ya, area kontrokit itu nanti bagian operasi Pak Iskandar juga bantu ngecek lagi di sana. Kok ya alhamdulillah juga ada sumber air ya, sumber air di bawah di dekat jalan saluran atau nah itu tolong itu tadi dikelola dengan bagus karena nanti kalau ada jadi bangunan pembangkit itu kan mau digali itu Pak taman yang dekatnya kontrol itu gali sampai berapa puluh meter itu pasti perlu air daripada mengandalkan dari sungai pakai pompa lebih bagus ada sumber air yang ada itu toh. Nah, itu kita ya bersyukur juga lah ketemu sumber air dekat situ. Tapi kita kelola bagus maksudnya supaya membasahi jalan nggak kemana-mana. Air itu harus diarahkan juga Pak. Air itu kalau nggak diarahkan ya dia kemana-mana gitu loh. Diarahkan di tebing-tebing dikasih wibul maksudnya apa itu supaya air itu terarah gitu dikasih jalan. Kalau air nggak dikasih jalan dia bisa merusak Pak atau di sumber gitu aja pasti merusak air itu. Itu ya pemeliharaan. Untuk bagian operasi tadi sudah saya sebutkan selain memonitor apa itu perbaikan sarana. Kemarin Pak Yono juga lapor itu di huruf yang Jaya Meter itu sekarang diperkuat dengan skur gitu. Karena bolak-balik di pakai mainan seluruh tua ya para monyet itu sekarang sudah selesai belum Pak Yono? Belum ya udah pelan-pelan hati-hati karena di ketinggian Pak. Alhamdulillah 50%. Nanti berikutnya catnya jangan lupa gitu. Itu pakai skotlet boleh atau pakai cat boleh monggo catnya udah pudar Pak termasuk di tebing bulu itu karena tempat kita ini namanya waduk kota Pak bola balik tamu ya udah tahu Pak hampir seluruh dunia tahu waduk paling dekat kota yang ini ya mohon itu bukan risiko ya kita syukuri saja gitu kita syukuri kita pelihara supaya nyaman dilihat sehat gitu darahnya sehat alhamdulillah gitu terus aturan-aturan yang dilanggar ya pelan-pelan kita sadarkan ikut kesadaran warga masyarakat kok mas gitu. Kemudian yang lain juga kemarin saya itu taman-taman itu lampu taman itu miring di sana depan musola Pak itu bawahnya kalau nggak ada baut Pak jadi kemarin tak pukul batu aja lain kali bautnya itu kan nanti lama-lama dan maunya gini pecah itu lebih bagus nanti ramen semen aja semen mati wis itu kan permanen toh jadi bagian bawah semen sedikit-sedikit usahakan yang daerah yang sering dikunjungi ya Pak, itu Pak lampu-lampu taman tuh Pak Iskandar juga bisa bantu dan tim yang cek kalau dikasih sisa dimatikan guys jadi daripada bautnya itu lama-lama kan neyeng popoknya makin besar itu ya Pak tolong dia ngomong karena mau belum pecah anakku udah berapa yang pecah nih gara-gara ulah sebelum tua itu terus yang lain memonitor ini kan lagi rehab atau pengecatan kembali ini ada scaffolding ini kemarin saya udah ingatkan juga kita bantuan lalu ke sana hampir 2 minggu kok tidak dilanjutkan gitu kan sayang tuh Pak
Ini mungkin nyewanya juga selain mahal juga dipakai mainan sama para monyet gitu. Akibatnya apa? Akibatnya monyet itu sekarang di balkon-balkon sana semua dirusaki Pak, pokok diwali-wali gitu. Seperti itu juga tolong kalau sore pagi itu dicek pintu jendela itu harus terkunci sekarang. Kalau sempatnya masuk aja satu dua ekor dalam sini, ya wes Pak. Syukur mau belajar, ikut belajar mengenai data instrumen gitu. Dia mau belajar Pak. Bisa namanya ya. Mungkin merusak itu dikira belajar juga gitu. Nah itu loh. Nah itu yang harus itu tadi antisipasi. Nah harus kejadian reaksi itu salah. Nah harus dirusak baru reaksi. Antisipasi Pak caranya gimana? Itu tadi. Sambil menunggu nanti Pak, kemarin minggu lalu sudah kita akan mengenai sinergi. Karena urusan monyet itu nggak bisa kita sendiri atau BPS atau pemerintah kita, itu urusan semuanya sampai seluruh, sampai Pemkot sana Pak, sampai dinas-dinas yang terkait. Gimana ya? Saya juga informasikan ke teman-teman. Kemarin tuh Pak Kepala Balik saya minta itu Pak apa laporan mengenai sejarah penanganan monyet dari dulu itu sebelum pembangunan Matu sudah kita lakukan bahwa asalnya 200 ekor hasil penelitian. Kemudian selama masa pembangunan ini sudah bertambah. Kemudian setelah selesai pembangunan dilanjutkan studi-studi rekomendasi. Kemudian masuk pandemi, lah itu yang rekomendasi itu yang sebagian besar belum terlaksana. Akibatnya populasinya tambah banyak Pak, tambah keluar sekarang. Enggak kurang. Kalau Bapak jalan sekarang ya jalan di Maindang, di mes-mes itu kotoran monyet di mana-mana lagi kotorannya. Syukur kalau kering Pak, kalau basah Pak itu repot. Nah, belum yang merusak ya. Merusak itu kenapa? Karena dia nggak makan antar kelompok berantem yang nggak kebagian makan ya itu Pak jadi ganas Pak. Sarana kita banyak rusak, dirusaki ya. Ya kita nggak boleh berdiam ya, harus ada solusi. Tambah lama tambah banyak gimana caranya gitu. Cara udah banyak tuh. Salah satunya diisolasi di habitat asli. Yang di luar ini nanti misalnya ditangkap, dipindahkan ke kemarin informasi dari Disbudpad Jawa Barat mau menerima atau ke Mangkang atau kemana itu caranya nangkap gimana? Sudah ada caranya nanti BKSDA caranya nangkap itu bisa Pak. Yang lain mungkin jegernya itu kepala sukunya di vasektomi gitu tau. Nggak usah takut punah, yang kan dipilih kelompok-kelompokan yang dipertahankan yang di Pulau Kreo itu habitat aslinya itu Pak. Dari dulu itu, yang lain-lain itu harus dikendalikan, gitu. Dikendalikan supaya nggak nanti tambah banyak ya udah kita sendiri kan kerepotan Pak. Itu mengenai program kerja ya. Yang lain lagi bagian apa dari dulu pemantauan instrumentasi ya sama instrumentasi kemarin diminta alat-alat instrumen apa saja yang rusak yang perlu perbaikan penggantian penyebabnya apa upaya kita apa sudah kita susun lengkap ya kalau kita kirim ke pihak yang membutuhkan dan itu saya masukkan ke laporan bulanan seperti biasa Pak. Jadi lengkap bagian operasi apa saja elektrik itu apa sih namanya upaya kita apa terus apa penyebabnya apa instrumen juga gitu. Sebagian besar kena radiasi petir. Nah itu nanti sudah kita sebutkan di situ perinci gitu. Itu mengenai operasi. Kemudian bagian apa ventilasi hanya Mbak Diana saja Mbak Diana tugasnya ya banyak juga dia tolong bikin RKP. Apa yang di RKP tadi yang pertama nomor 1 sapu lidi ya, paling sepele kita tulis sapu lidi ingatkan dua alat-alat babat yang rutin, nah itu namanya rutin ya kita dikasih pas-pasan gimana harusnya ada cadangan toh. Nah, gitu. Kemudian gas nitrogen untuk instrumentasi, nah, itu udah berapa bulan nggak di pneumatik sementara nggak bisa dibaca karena gas nitrogennya habis. Udah kita lapor memang, tapi ya semua harus dioyak-oyak terus lah, dioyak-oyak tugas kita memang oyak terus lah. Kalau kita punya dana kita beli diri, gitu. Gitu. Dan harus berani ngomong Pak. Nanti kalau ada apa-apa yang disalahin oleh diri, gitu. Gitu. Lapor terus. Kalau ini nggak berhasil ini tingkatnya makin tinggi, nggak masalah, gitu toh. Kalau benar itu masa takut. Nah, insya Allah ada yang lebih melindungi kita, gitu toh.
Kemudian yang lain apa lagi yang belum disebut ya, kemampuan sudah, itu sudah semua sudah ya teman-teman ya. Program kerjanya itu seperti biasa, banyak tamu. Kemarin sore juga Pak mantan Dirjen Pak Iwan Nursiwan mesti kenal apa yang Bapak bilang kesini gitu, komennya bagus, alhamdulillah, laporan ditunjukkan bagus, semua bagus, satu saja yang enggak. Beliau itu masuk ke WC Pak, kemarin WC bawah itu. Ya kita udah Pak ini bangunan sudah lama 2013 Pak, ruangannya sempit juga kita bersihkan juga, tapi ya memang begitu. Alah itu nanti panggilkan aja ahlinya 200-300 ribu ya toh, suruh kemarin diikuti Pak KTU BPWSID. Nah, mudah-mudahan beliau terus ke pihak yang berwenang. Pak Didi apa sih? Saya utarakan apa adanya aja. Gitu kan, daripada kita nanti yang bilang tamu banyak tapi kok gini gitu. Ya kita semuanya kita resik-resik juga tiap pagi, alhamdulillah teman-teman matur nuwun gitu. Dapur itu udah ditengok juga. Jadi teman-teman, saya ingatkan lagi ini bukan warung gitu. Tim security kalau mau jaga itu ya diresi ide gitu ya. Saya aja suka korak-korak dewi. Jangan mengandalkan ke Pak Kus atau Pak Supri resi ide gitu. Nanti itu jadi kebiasaan di rumah juga gitu Pak. Kalau Bapak disiplin, insya Allah di rumah tangga, di keluarga, di kampung, akhirnya di masyarakat begitu juga gitu Pak. Dan itu yang dimaui sama Gusti Allah. Kebersihan itu sebagian dari nopo Pak. Baik, seperti gitu Pak. Cuma menjalankannya kan enggak karena itu baik. Makanya kalau ceramah keagamaan itu dengarkan, dipraktekkan, bukan hanya didengarkan terus. Keluar dari masjid, paling apa? Nah, gitu Pak. Kita praktekkan lah, itu walaupun sedikit-sedikit. Nanti jadi kebiasaan, jadi kebudayaan Pak. Itu tadi ya. Itu mengenai program. Mengenai tamu selanjutnya saya sudah dapat kabar itu hampir pasti hari Kamis jam 8 itu nanti dari Undip organisasi mahasiswa di Masaka namanya, itu sudah suratnya sudah insya Allah jadi Kamis. Itu mereka akan ikut lomba di Dikti Pak, Kementerian Pendidikan ini, dan masuk gitu lah, masuk dari supaya kita dukung, mudah-mudahan jadi juara gitu. Gitu. Jadi temanya dia mengambil tema kampung apa enggak lupa, kampung apa gitu loh. Terus ada kaitannya dengan waduk ini, pengelolaan waduk airnya bagaimana, peran serta masyarakatnya bagaimana. Nah, itu yang kita jelaskan ke adik-adik itu mahasiswa supaya mereka nanti kalau di pas lomba atau pas apapun itu bisa memaparkan ke pihak lain dengan baik gitu Pak ya. Kalau mereka menguasai tahu masalahnya, insya Allah juga bagus juga hasilnya toh. Bukan hanya karena sekedar lomba ya, gitu. Jadi kalau mereka paham tentang waduk ini, insya Allah juga mereka bisa memandang waduk ini lebih bagus lagi, gitu. Nah itu insya Allah juga nanti katanya mungkin Ibu Sekjam itu bisa bayangin dulu PLT Lurah Kandi, Bukomara, sama sekarang ada lurahnya, mungkin ikut juga Pak dengan jabatannya karena belum pernah mendengarkan sosialisasi tentang pengelolaan bendungan ini, waduk ini, gitu gimana sih ya, beda dengan yang di barat sana. Di barat sana Bu Lurah bahkan Pak Camat sudah pernah gitu, yang di timur malah belum. Ya semuanya kebetulan pejabatnya baru ya, udah berapa bulan, ya mungkin masih sibuk dan sebagainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau sempat berkunjung, monggo kita berusaha jelaskan semaksimal kita supaya pemahaman terhadap waduk ini milik semuanya Pak, itu juga lebih bagus gitu ya, dan bisa nanti menjelaskan ke warga ke mana-mana juga gitu, nggak salah menjelaskan, nggak salah persepsinya tentang pengelolaan dan segala macamnya itu insya Allah. Itu mengenai program kunjungan tamu. Kemudian yang lain apalagi teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan? Enggak ya, masih jelas ya, tugasnya itu ya, sudah jelas. Nah ini saya ingatkan juga, ini sudah masuk ke minggu keempat gitu. Jadi laporan kita itu beberapa kali saya ingatkan dicicil. Pak Eko, saya udah lihat sendiri, nyicil bagus, Pak Iskandar bagus juga gitu. Jadi laporan itu kita itu nggak pernah, Pak. Biasanya di awal minggu pertama itu siap, hanya kendalanya ya itu tadi mungkin internetnya atau kadang mau nyetaknya aja
gitu aja, nunggu waktu. Jadi minggu pertama rata-rata kita sudah siap. Sudah siap dan insya Allah lengkap semua di situ. Kok tambahkan tuh nanti laporannya. Nah itu kalau kita biasakan apa yang tidak direalisasikan, apa yang tidak sudah kita laporkan, ya, itu saya masukkan lagi Pak. Selama belum ada terus, belum ada ya tetap tambahkan dulu nih. Enggak apa-apa ya. Gitu. Kita ini nanti kalau ada audit, ada apa-apa segala macam jelas itu kronologisnya jelas. Hanya apa yang kita lakukan, penyebabnya apa, kemudian apa yang sudah kita kerjakan, itu semuanya lengkap jelas insya Allah. Gitu ya. Jadi itu biar untuk menambah semangat teman-teman, Pak Eko, Pak Iskandar, Pak Yono, Pak Ahmad, Pak Pas, Pak Amin dan teman-temannya. Gitu. Dan kali tak sebutkan satu-satu aja yang semangat gitu. Kemarin ditunjukkan foto kita kan kita pasang sebelum di lantai 2. Ini jabatannya ini, bagus Pak, gitu. Jadi teman-teman itu biar semangat dulu. Kita ini jadi tuan rumah di tempat kita sendiri ya. Kita tunjukkan apa yang bisa kita mampu gitu. Kita ini juara Pak. Jadi semangat namanya harus juara, semangat juara gitu. Jangan mau kalah, jangan jadi nomor 2, nomor 3 gitu. Gitu. Jadi semangatnya harus semangat juara Pak, semangat jadi tenaga OP. Kebetulan jadi tenaga OP ya, kita kerjakan OP itu sebaik mungkin ya Pak. Mungkin itu ya, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Eko, Pak Iskandar, Pak Amin. Enggak ya, itu dulu ya. Jadi kita tetap semangat teman-teman. Mudah-mudahan yang kita kerjakan itu kita bukan kerja untuk siapa-siapa, kita kerja untuk kita sendiri, untuk keluarga kita. Mendapat berkah dan ridho dari Gusti Allah. Itu yang paling penting, itu aja wes. Yang lain-lain itu hanya apa? Namanya rezeki gitu. Kita syukuri aja gitu. Tadi pagi sudah saya kasih pantun apa itu? Kan dibaca enggak tuh? Gitu. Sumber sistem masih trouble, itu Pak. Sumber itu sistem informasi bendungan dan danau gitu. Sehingga pembacaan TMA waduk terkendala karena sistemnya masih trouble. Nggak masalah, itu kan banyak cara lain Pak. Telemetri masih tablet, kita kan manual gitu. Kita tetap semangat gitu. Masih banyak cara. Selama namanya masih di dunia ini banyak cara Pak. Kecuali yang orang yang tidak punya ide, tidak punya kemauan, tidak punya niat, itu jadinya tinggal menunggu aja. Apa ya, Bapak kalau itu OP-nya tolong dijaga bagus-bagus, insya Allah lah. Bapak juga hidupnya juga berkah, semangat gitu Pak. Gitu amin. Oke, sekarang monggo berdiri lagi, kita lanjutkan tugas kita sebelum ke lapangan kita semangat seperti biasa. Setelah itu Pak Rian, Pak Rian berdoa. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Operasi dan pemeliharaan waktu jadi barang. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.